Selamat datang di dalam video tutorial Excel tentang penggunaan fungsi indeks ya. Jadi di dalam video ini kita akan menjelaskan bagaimana kita dapat mengambil data dari tabel dengan menggunakan fungsi indeks ya. Seperti yang kita lihat di dalam tabel ini ya, ada nama, usia, kota, dan jenis kelamin ya, serta beberapa contoh data yang ada di dalamnya. Nah, mari kita lihat di dalam tabel ini. Nah, di dalam tabel ini sudah ada isi ya, atau informasi tentang beberapa orang ya, termasuk nama, usia, kota tempat tinggal, dan jenis kelamin mereka. Nah, ketika kita ingin mengambil data tertentu dari tabel semacam ini, maka fungsi indeks adalah alat atau tool yang sangat berguna untuk kita ya, dalam mempercepat pekerjaan. Jadi, si fungsi indeks ini akan memungkinkan kita untuk mengambil nilai ya, berdasarkan posisi baris dan kolom di dalam tabel yang ada di Excel kita ini. Kalau misalnya kita ingin mengambil nama si John ya, untuk rumusnya di sini ya, kita kasih contoh dengan indeks ya, indeks sama dengan ya. Kemudian kita bisa menggunakan ini ya, form bantu ya dalam membuat rumus, yaitu dengan cara kalian klik insert function aja di sini. Nah, seperti ini. Supaya lebih mudah. Kemudian untuk fungsi indeksnya di sini kalian ketik aja indeks. Kemudian kalian cari di sini. Ya. Nah, maka di sini akan ditampilkan rumus dari function indeks ini. Jadi kita pilih ini, kemudian kita oke. Nah, di sini ada dua data yang bisa kita gunakan, ada array, ada reference. Nah, untuk contoh yang pertama kita coba array ya. Dan kita tekan OK aja. Nah, pada tahap ini kita bakalan diminta untuk melakukan seleksi data ya, atau untuk membuat array-nya ya. Kita blok dulu data semua ya, seperti itu. Kemudian nanti mau ditampilkan data yang mana. Nah, untuk contoh misalnya kita ingin mengambil data yang ada di kolom pertama ini, kita blok aja semacam ini. Nah, sudah terblok. Kemudian row 6-nya atau baris yang mana yang mau kita ambil datanya. Karena si John ini berada di posisi pertama, jadi kita tulis aja row 6-nya 1, kemudian kolom ya, kolomnya atau kolom numbernya yaitu ada di kolom pertama. Jadi di sini tetap 1. Kalau sudah kita buat rumus semacam ini, kita bisa tekan OK. Nah, maka secara otomatis fungsi indeks ini akan menampilkan nama si John ya, berdasarkan data yang ada di sini. Ya. Atau kalian juga bisa langsung merubah di sini. Kalau misalnya kalian ingin mengambil data si Sarah. Nah, si Sarah ini ada di baris keempat. Nah, ini kalian rubah aja di sini menjadi 4. Enter. Nah, maka secara otomatis di sini akan ditampilkan nama Sarah. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya kita tidak mau seleksi satu persatu semacam ini untuk mengambil data menggunakan fungsi indeks, apakah ada cara yang lain? Ya, tentu saja ada ya. Bagaimana caranya? Oke ya, di sini saya hapus dulu ya data yang sudah ada. Kita bisa mulai dengan sama dengan. Kemudian kalian tekan lagi di sini. Kita pakai formula ini aja, insert function. Kemudian di sini kalian ketik aja indeks ya. Kemudian go. Nah, ini pilih yang indeks yang ini. Kemudian OK. Nah, ini kita OK sekali lagi. Nah, di sini array-nya kita blok semua. Nah, jadi di sini kalian blok aja dulu semua. Nah, semacam ini sampai terseleksi semua data. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mengambil data dari usia, kota juga bisa ya. Nah, untuk contoh di sini kita mau ngambil data dari umur si Sarah ini ya. Itu untuk kolomnya di 2. Kemudian umurnya ada di posisi baris keempat. Nah, kemudian ketika kita OK, nah, langsung muncul umurnya 35. Ya, semacam itu. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengambil kotanya, nah, ini tinggal kalian rubah aja di sini. Kotanya berarti ada di kolom ketiga ya. Di sini ada 2, kita rubah menjadi 3 karena kita mengambil data dari kolom ketiganya. Kemudian enter, langsung berubah menjadi Miami. Kalau misalnya data dari kolom 4, nah
kita rubah aja di sini 4. Enter. Maka akan berubah menjadi perempuan karena data yang diambil oleh fungsi indeks ini data dari kolom keempat baris keempat. Ya, sesuai dengan ini. Indeks buka kurung array-nya atau data yang mau ditampilkan, kemudian kita seleksi data di baris keberapa dan kolom keberapa. Seperti itu ya. Cara penggunaan fungsi indeks di Excel ini. Ini sangat terbantu sekali ketika kalian sedang membuat data dinamis ya. Ketika kalian rubah nanti di data yang di satu lagi juga ikutan berubah seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan, seperti yang kita lihat, jadi fungsi indeks ini akan memungkinkan kita untuk mengambil data dari tabel dengan mudah dan juga presisi. Ini adalah alat yang sangat cocok untuk kita gunakan dalam menganalisis data atau pembuatan laporan dinamis di Excel. Seperti itu ya. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Semoga kita dapat mengaplikasikan fungsi indeks ini dalam pekerjaan kita sehari-hari ya. Jangan ragu untuk bermain-main dengan rumus di dalam Excel dan mengeksplorasi lebih banyak cara penggunaannya. Terima kasih dan selamat mengolah data dengan Excel.